Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Yang pertama-tama yang saya hormati sidang sekaligus Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Hidayat MA, dan yang saya hormati uh, penguji Bu Dr. Umi Husnul Khotimah MAG dan juga Bapak Dr. Syarif Hidayat SSI dan juga yang saya hormati uh, saya yang pembimbing pertama Bapak Dr. Muhammad Daud Arifhan SEAK MSI CPA, kemudian yang pembimbing kedua Bapak Dr. Kendra Holid dan juga yang saya hormati teman-teman sekalian yang hadir pada sidang kali ini. Pada kesempatan ini saya mempresentasikan hasil saya dengan judul kesesuaian pengelolaan dan pemanfaatan wakaf untuk pendidikan dengan BWI nomor 1 tahun 2020 dan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2020 studi kasus Nadir Organisasi UNER. Kemudian yang melatar belakangi dalam penelitian ini yaitu biaya sekolah menjadi salah satu isu pendidikan di Indonesia. Hal ini didukung dari data Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan ekonomi rumah tangga masyarakat mempengaruhi terhadap rata-rata lama sekolah masyarakat. Yakni tingkat penghasilan yang terendah ini hanya mampu menyelesaikan pendidikan hingga setara 7 SMP, kemudian untuk tingkat penghasilan yang tertinggi mampu menyelesaikan hingga setara kelas 11 SMA. Kemudian jika melihat data statistik pendidikan tinggi, usia produktif 19 hingga 23 tahun itu di Indonesia berjumlah kurang lebih 22 juta jiwa. Namun yang terdaftar di perguruan tinggi untuk tingkat sarjana ini berjumlah kurang lebih 7 juta mahasiswa. Artinya persentase dari populasi usia 19 hingga 23 tahun dengan yang terdaftar di perguruan tinggi tingkat sarjana ini masih 36,16%. Jika melihat dari sumber dana untuk perguruan tinggi atau pendidikan tinggi dalam undang-undang itu ada di antaranya APBN, APBD, kemudian dana dari masyarakat berupa biaya sekolah atau biaya pendidikan, kemudian juga dana sosial dan usaha lainnya. Namun untuk APBN ini untuk perguruan tinggi negeri dialokasikan untuk biaya operasional, biaya pendidikan mahasiswa berupa beasiswa, kemudian juga untuk tunjangan para tenaga pendidik. Namun untuk APBN perguruan tinggi swasta ini dialokasikan sebagaimana yang dalam undang-undang dialokasikan untuk tunjangan para tenaga pendidik, artinya tidak untuk biaya operasional perguruan tinggi swasta, juga tidak untuk beasiswa mahasiswanya. Nah, jika dapat disimpulkan jika hanya menopang pada beasiswa pemerintah atau dana dari pemerintah ini tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan biaya sekolah yang ada di Indonesia. Maka Islam di sini telah menawarkan jaminan pendidikan jangka panjang melalui keuangan sosial, diantaranya perwakafan. Kenapa perwakafan? Karena manfaat dari wakaf ini lebih luas dibandingkan dengan penerima manfaat di zakat. Nah, jika berbicara fakta di lapangan dari hasil kajian terdahulu, salah satu yang menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan wakaf di Indonesia itu ada dua. Yang pertama, kurangnya pemahaman Nadir tentang regulasi perwakafan. Yang kedua, kurangnya dari segi pendanaan. Nah, di samping itu juga wakaf ini telah didukung oleh peraturan perundang-undangan yang salah satunya penulis kaji pada kesempatan ini yaitu peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 dan untuk kepatuhan terhadap prinsip syariahnya melalui Fatwa MUI nomor 2 tahun 2002. Maka yang menjadi alasan penulis memilih Nadir UNER pertama dari segi legalitas. UNER merupakan universitas pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat Nadir oleh BWI dan juga BWI Jawa Timur. Kemudian yang nomor dua, dari aspek laporan keuangannya, di sini terlihat bahwa total aset lancar wakaf Nadir UNER ini mengalami peningkatan tiap tahunnya.
Maka yang menjadi pembatasan masalah penulis, yang pertama, mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan wakaf untuk pendanaan pendidikan tinggi dalam PBWI nomor 1 tahun 2020 dan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2002 tentang wakaf uang. Kemudian pembatasan masalah yang kedua, mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan wakaf untuk pendanaan pendidikan tinggi pada nadir organisasi Universitas Airlangga. Yang ketiga, kesesuaian penerapan wakaf pendidikan pada nadir organisasi Universitas Airlangga dengan PBWI nomor 1 tahun 2020 dan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2002 tentang wakaf uang. Maka yang menjadi perumusan masalah, yang pertama, bagaimana mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan wakaf untuk pendanaan pendidikan tinggi dalam PBWI nomor 1 tahun 2020 dan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2002 tentang wakaf uang. Yang kedua, bagaimana mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan wakaf untuk pendanaan pendidikan tinggi pada nadir UNER. Kemudian yang ketiga, bagaimana kesesuaian penerapan wakaf pendidikan pada nadir UNER dengan PBWI nomor 1 tahun 2020 dan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2002 tentang wakaf uang. Yang menjadi metode penelitian, yang pertama jenis dan pendekatannya. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Kemudian sumber data primer ini melalui responden dan juga website resmi lembaga tersebut, data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel, dan lain-lain. Kemudian teknik pengumpulan data melalui observasi dan juga wawancara, analisis data dimulai dengan reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi. Kemudian teori yang terkait dalam penelitian ini wakaf pendidikan, yang kedua terkait pendidikan tinggi, yang ketiga PBWI nomor 1 tahun 2020 dan yang terakhir Fatwa MUI nomor 2 tahun 2002 tentang wakaf uang. Maka yang menjadi hasil dalam penelitian ini yang pertama, mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf untuk pendanaan pendidikan tinggi dalam Peraturan PBWI nomor 1 tahun 2020 telah memperhatikan ketentuan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2002 mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yaitu kelestarian nilai pokok wakaf dan peruntukan hasil wakaf sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf dan Prinsip Syariah. Hasil yang kedua, ada dua mekanisme pengelolaan wakaf nadir UNER, yaitu satu, wakaf uang permanen dikelola secara tidak langsung melalui bank syariah. Yang kedua, wakaf tanah dan manfaat bangunan dikelola secara langsung, produktif, dan menjaga kelestarian nilai pokok wakaf. Adapun mekanisme pemanfaatan hasil wakaf untuk pendanaan pendidikan tinggi disalurkan untuk biaya pendidikan mahasiswa UNER, baik yang akademik maupun non-akademik. Kemudian hasil yang ketiga, penerapan wakaf pendidikan pada nadir UNER telah sesuai dengan PBWI nomor 1 tahun 2020 dan Fatwa MUI nomor 2 tahun 2002 karena telah mengolah harta benda wakaf secara produktif, kemudian menjaga kelestarian nilai pokok wakaf dan peruntukan hasil wakafnya sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf dan Prinsip Syariah. Sekian, terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan dari Prof. Enda, Saudara Nur Waida. Untuk memantapkan kajian beliau ini, maka sengaja kita undang beberapa penguji. Di sini penguji pertama ada Ibu Dr. Umi Husnul Khotimah untuk memberikan masukan, koreksian, dan pertanyaan kepada